Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini seluruh siswa dan siswi Kota Bontang? Semoga kalian sehat selalu dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat menjalani aktivitas belajar pada situasi pandemik saat ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Apa aja sih protokol kesehatannya? Ingat 3M. Yang pertama, jangan lupa mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang kedua, tetap menggunakan masker. Dan yang ketiga, tetap menjaga jarak ya. Hari ini bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia materi cerita fantasi di siaran Pendidikan Simpel Jago yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bontang bersama PKTV. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama Ibu Agustina Melinda, Ibu Guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 7 Bontang. Hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur cerita fantasi dan kebahasaan dalam cerita fantasi. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar belum? Sudah siap dong? Ayo kita mulai. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sebelum kita memulai materi pembahasan kita hari ini, Ibu sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dikuasai. Yang pertama yaitu 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca. Lalu, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, memahami struktur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca. Yang kedua, menelaah kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca. Bagaimana, sudah cukup paham? Kalau sudah cukup paham, ayo kita lanjutkan ke materinya. Sebelum kita masuk ke materinya lagi, Ibu ingin kalian mengulang kembali. Sebelumnya, sudah ada pembahasan tentang apa sih cerita fantasi itu? Ya, apa kalian masih ingat? Atau sudah lupa? Masih ingat ya? Ya, sebelumnya sudah pernah disampaikan ya, apa sih cerita fantasi? Lalu ada jenis-jenis cerita fantasi. Yang kedua ada apa? Unsur-unsur dalam cerita fantasi. Masih ingat kan? Masih ingat? Oke. Kalau masih ingat, kita lanjutkan lagi ke strukturnya ya. Jadi, kalian hanya cukup memahami bahwa cerita fantasi itu adalah cerita imajinasi yang berawal dari sebuah hayalan sang penulis. Itu, ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan struktur cerita fantasi. Apa ada yang mau bertanya? Apa sih struktur cerita fantasi itu, Bu? Oke. Struktur cerita fantasi itu adalah susunan-susunan untuk kita memulai sebuah cerita dalam cerita fantasi atau cerita imajinasi. Sebelum kita membangun rumah pun kita harus juga mempunyai bahan-bahan dasarnya. Tidak mungkin kita membuat atap sebelum kita membuatkan fondasi, gitu kan? Nah, sama juga seperti struktur cerita fantasi ini. Ada tingkatan-tingkatan yang harus kalian lalui terlebih dahulu. Yang pertama, struktur yang paling awal yaitu orientasi. Nih, ya, ingat. Orientasi adalah struktur yang paling awal yang harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum kalian melanjutkan cerita fantasi selanjutnya. Oke, yang pertama ada orientasi. Apa sih orientasi itu? Oke, di sini sudah ada Ibu jelaskan orientasi. Orientasi adalah perkenalan tokoh, latar tempat, waktu, peristiwa yang terjadi. Itu. Struktur pertama dalam cerita fantasi adalah orientasi. Itu yang pertama. Ini ya, orientasi. Di dalam orientasi itu ada apa aja sih? Yang pertama ada perkenalan tokoh, yang kedua perkenalan latar, dan yang ketiga perkenalan tempat, waktu, peristiwa yang terjadi.
Hanya itu saja yang terkait di dalam struktur yang pertama ini, yaitu orientasi. Gimana, mudah dipahamin kan? Jadi hanya ketiga poin itu yang penting harus kalian tuliskan dalam teks yang pertama ini. Contohnya, ini ada contoh ya, sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu tuliskan secara langsung contoh di dalam satu teks ini, dalam satu paragraf ini, Ibu sudah tuangkan ketiga yang terdapat di dalam orientasi tadi, ya. Oke, sekarang kita baca terlebih dahulu biar mudah dipahamin. Pada minggu yang cerah, terik sinar matahari, Ima, Zahra, dan Hubi diberi tugas oleh Bu Ana membersihkan kelas sebelah yang sudah 15 tahun rusak. Meja dan kursi yang sangat berantakan, dinding yang sudah mengelupas, dan lantai kelas yang berdebu. Ketika Ima sedang merapikan meja, ia melihat ada sebuah buku di kolong meja. Ia pun mengambil buku itu berjudul Persahabatan Dunia Fantasi. Entah siapa pengarang dan penulisnya. Ima langsung memanggil teman-temannya, dan Ima membaca bersama teman-temannya. Nah, sudah ikut dibaca di rumah? Sudah ya? Nah, oke. Sekarang Ibu jelaskan dulu. Di mana sih tokoh-tokohnya? Nah, di sini tadi Ibu sudah menuliskan ada 3 tokoh di dalam struktur yang pertama ini, yaitu ada Ima, ada Zahra, dan ada Hubi. Oke? Ya, itu adalah perkenalan tokoh di awal. Lalu, mana Bu perkenalan latar tempatnya? Oke, terdapat di baris ke berapa? Di baris kedua, yaitu ketika Bu Ana menyuruh mereka bertiga untuk membersihkan kelas. Jadi, latar tempatnya mereka di saat ini yaitu di kelas, betul. Yang ketiga, latar waktunya. Bu, latar waktunya yang mana? Kan di situ hanya minggu. Nah, itu benar. Jadi, latar waktunya itu pada minggu yang cerah. Nah, itu ya. Jadi, latar waktu, latar tempat, dan perkenalan tokohnya sudah lengkap di dalam satu paragraf tersebut. Mudah dipahami bukan? Oke. Kalau mudah dipahamin, sekarang kita lanjut ke struktur yang kedua. Oke, sekarang kita lanjutkan ke struktur cerita fantasi yang kedua. Ya, bagaimana? Udah santai kan mengikuti pembelajaran hari ini? Santai dong ya. Jadi, kita lanjutkan. Struktur cerita fantasi yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi, apakah kalian kira-kira mengingat atau mengenal kata komplikasi itu? Pasti sering didengar dong ya, komplikasi itu apa? Bukan komplikasi penyakit loh ya. Jadi, komplikasi di sini, struktur kedua di sini membahas tentang munculnya masalah atau konflik hingga masalah tersebut memuncak. Nah, kalau kita ulangi tadi, orientasi tadi berisi tentang perkenalan tokoh, perkenalan latar, dan perkenalan waktunya. Nah, di bagian komplikasi ini atau struktur kedua ini, kita sudah membahas tentang munculnya masalah nih, hingga masalah tersebut memuncak. Nah, ini tugas kalian. Kalau kalian nanti ketika akan membuat satu buah cerita fantasi, setelah melakukan perkenalan tokohnya, melakukan perkenalan tempat, melakukan perkenalan waktunya, baru kalian lanjutkan ke struktur kedua, mencari masalah. Masalah dalam cerita, itu kira-kira apa nih yang ingin kalian ceritakan dalam paragraf kedua ini atau bagian struktur kedua ini. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Karena tadi ini berhubungan dengan masalah, Ibu sudah buatkan satu buah cerita di sini, lanjutan tadi dari yang sebelumnya. Udah siap untuk mendengar? Siap? Oke. Akhirnya, Ima membaca buku tersebut. Setelah selesai membaca buku tersebut, ia memberitahukan kepada Zahra dan Hubi bahwa di halaman buku terakhir terdapat tulisan, "Lihatlah gambar portal tersebut." Kemudian mereka melihat dengan teliti portal tersebut. Perlahan-lahan, tanpa disadari, tubuh mereka seakan-akan tersedot masuk ke dalam portal tersebut. Mereka tidak tahu ada di mana. Ima yang telah membaca buku persahabatan di dunia fantasi tersebut hanya berkata, "Kita ada di dalam dunia fantasi."
Mari bersenang-senang. Di sini ada rumah pizza, ada sungai coklat, dan ada taman peri. Teman-temannya terkagum-kagum dengan cerita Ima. Di sana mereka bersenang-senang, berlari, tertawa, dan makan dengan sepuasnya. Mereka menemukan sahabat baru yang bernama Nino dan Vika, di mana mereka penjaga rumah pizza dan penjaga sungai coklat. Mereka asik bermain dan makan dengan sepuasnya. Lalu tanpa disadari mereka terus berjalan dan bermain dengan riang gembira. Tanpa sengaja mereka telah masuk ke taman peri. Mereka sangat terpukau dengan tempat tersebut. Karena begitu banyak peri berterbangan ke sana dan kemari. Tiba-tiba ada salah satu peri yang menghampiri mereka dan berkata, "Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian tidak tahu apabila kalian di sini melewati jam 12 malam, maka kalian akan berada di sini selamanya?" Mendengar kalimat dari peri tersebut, Zahra yang awalnya sangat menikmati tiba-tiba menangis sekencang-kencangnya. Dia tidak mau berada di sini selamanya. Ima yang merasa bersalah karena dia yang telah membawa teman-temannya ke sini, lalu bertanya kepada peri tersebut, "Apakah kau tahu, peri, sekarang sudah jam berapa?" Lalu peri pun menjawab, "Sekarang sudah jam 10 malam. Dan sisa waktu kalian di sini hanya 3 jam." Mendengar perkataan peri tersebut, mereka berkata, "Bagaimana caranya kita keluar dari tempat ini? Apa yang harus kita lakukan?" Nah, itu tadi cerita yang telah Ibu sampaikan kepada kalian semua. Cerita tersebut bagian dari cerita komplikasi. Oke, tadi sudah Ibu ceritakan untuk bagian komplikasi. Bagaimana ceritanya, menarik atau bukan? Menarik dong ya. Jadi kita lanjutkan kembali ya. Tadi bagian komplikasi Ibu sudah jelaskan bahwa terdapat munculnya masalah hingga masalah tersebut memuncak. Jadi bagaimana sih yang mengakibatkan bisa masalah itu muncul? Lalu apa nih ya kira-kira yang bisa mengakibatkan masalah tersebut makin sulit atau memuncak? Nah itu ya. Jadi di sini, oke, akan Ibu jelaskan dalam cerita tersebut yang mana sih bagian munculnya masalah dan bagian mana sih yang masalah tersebut memuncak. Oke, sudah diperhatikan di layar kalian masing-masing ya. Di sini ada munculnya masalah. Jadi munculnya masalah di sini Ibu bacakan kembali. Ketika Ima yang mendapatkan buku dan membacanya bersama teman-temannya, lalu di belakang buku tersebut terdapat tulisan, "Lihatlah gambar portal tersebut." Dan setelah mereka melihatnya, mereka semua tersedot ke dunia fantasi. Nah, itu munculnya masalah. Jadi munculnya masalah di sini ketika Ima itu mendapatkan sebuah buku. Dan ternyata buku tersebut bukan buku biasa, buku fantasi. Yang dimana ketika mereka membuka portal tersebut, memperhatikan portal tersebut, itu maka mereka akan tersedot ke dalamnya. Nah, itu munculnya masalah. Oke, paham? Paham. Lalu yang kedua, masalah tersebut memuncak. Nah, di sini yang mana sih Bu masalahnya yang memuncak? Oke, sekarang Ibu jelaskan lagi ya. Kita kembali ke cerita yang tadi sebelumnya. Masalah memuncak itu yang pas bagian ketika ada peri yang menghampiri mereka dan memberitahu bahwa jika mereka berada di sini sampai melewati jam 12 malam, maka mereka semua akan berada di sini, di dunia fantasi ini selama-lamanya. Nah, itu puncaknya masalah. Dan ternyata akibat mereka bersenang-senang, akibat mereka sudah membuka buku tadi, lalu mereka menikmati dunia fantasi tersebut, mereka bersenang-senang, mereka bermain, tertawa gembira, dan ternyata ada peri yang menghampiri mereka. Dan peri tersebut memberitahu bahwa jika mereka di sini hingga jam 12 malam lewat, itu maka mereka akan di sini selamanya. Nah, itu adalah puncak masalah tersebut. Dari puncak masalah ini kira-kira harus bagaimana ya antara Ima, Hubi, dan Zahra? Ada yang tahu? Kita
akan membahas struktur yang selanjutnya. Oke? Tadi setelah kita membahas komplikasi, yaitu munculnya masalah dan memuncaknya masalah, lalu yang terakhir pasti kita mencari solusi atau penyelesaian masalah, ya kan? Nah, di struktur yang ketiga ini yaitu membahas tentang resolusi. Ini ya, resolusi atau penyelesaian masalah. Pada bagian ini mempunyai dua sisi kecenderungan, yaitu bisa mengakhiri cerita dengan kebahagiaan atau happy ending, atau dengan bisa mengakhiri cerita tersebut kesedihan atau sad ending. Jadi kalian nanti ketika akan membuat satu cerita fantasi boleh mengakhiri dengan cerita yang bahagia atau cerita yang sedih. Seperti itu tergantung kalian ya. Nah, kita lanjutkan kembali resolusi atau penyelesaian masalah. Seperti itu. Jadi tadi ketika Ima, Zahra dan Hubi diberitahu kepada peri bahwa ketika mereka di sini melebihi jam 12 malam, maka mereka akan di sini selamanya. Lalu kita akan mencari yang namanya penyelesaian masalah. Bagaimana caranya nih biar agar Hubi, Ima dan Zahra bisa keluar dari sini, dari dunia fantasi ini? Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan penyelesaian masalahnya atau resolusinya. Siap didengar? Oke, kita mulai ya. Peri pun memberikan solusi kepada Ima, Zahra, dan Hubi bahwa mereka bertiga harus kembali ke jalan awal ketika mereka masuk ke dunia fantasi ini. Di sana kalian akan menemukan cahaya yang sangat terang. Begitu kata peri. Kalian akan berdiri di sana sampai cahaya tersebut menghilang. Mendengar perkataan peri tersebut, mereka bertiga bergegas ke tempat awal di mana mereka masuk ke sini. Karena sudah sangat kelelahan, mereka berlari menuju tempat tersebut. Ima yang sedari tadi menghibur teman-temannya dan menyemangati agar mereka bersemangat kembali ketika awal mereka tiba di sini. Dan Ima berkata bahwa mereka bertiga pasti bisa kembali lagi ke dunia mereka. Tidak terasa waktu tinggal sedikit. Hubi yang sedari tadi berlari paling kencang berteriak kepada teman-temannya bahwa cahaya terang yang dimaksud peri tersebut sudah sangat dekat. Zahra yang sudah merasa sangat kelelahan tiba-tiba bersemangat kembali karena ucapan Hubi, dan benar mereka sudah sangat dekat dengan cahaya tersebut. Sampai akhirnya mereka tiba dan berdiri di bawah cahaya terang tersebut. Tidak lama kemudian, mereka mendekati cahaya tersebut dan perlahan-lahan cahaya tersebut mulai menghilang dan mereka mulai tersedot ke dalamnya. Mereka kembali ke kelas yang mereka bersihkan tadi dan di sana sudah ada Bu Ana beserta guru-guru yang lain yang sudah sangat khawatir dengan mereka bertiga. Ima, Zahra, dan Hubi pun bercerita bahwa mereka tersedot pada sebuah buku dan mereka berada di dunia fantasi. Bagaimana? Cukup untuk dipahami? Ya, jadi yang terakhir itu adalah bagian resolusinya ya, resolusi atau penyelesaian masalahnya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan sedikit. Mana sih yang bagian penyelesaian masalahnya, Bu? Jadi penyelesaian masalahnya di sini atau resolusinya ketika Hubi, Zahra, dan Ima meminta saran kepada peri bagaimana caranya biar mereka bisa kembali ke dunia mereka. Dan ternyata peri menyarankan untuk mereka kembali ke tempat awal di mana mereka pertama kali datang ke sini. Dan mereka disuruh untuk berdiri di bawah cahaya yang sangat terang agar cahaya tersebut nanti akan menghilang bersama dengan mereka. Nah, ketika mereka berlari dengan sekencang-kencangnya, mereka dengan semangat, mereka tetap gigih, akhirnya mereka mendapatkan dan menemukan cahaya tersebut. Mereka langsung berdiri di bawah cahaya tersebut dengan waktu yang sangat terbatas. Lalu tiba-tiba cahaya tersebut mulai menghilang bersama dengan mereka, dan mereka akhirnya kembali di kelas tersebut bersama lagi. Nah, itu bagian dari penyelesaian masalahnya. Penyelesaian masalahnya ketika peri memberikan saran dan mereka melakukan saran tersebut. Gimana? Mulai dipahamin kan? Oke, Ibu ulangin kembali ya. Jadi struktur cerita fantasi hari ini yang sudah Ibu jelaskan ada 3. Ada orientasi, ada komplikasi, lalu ada resolusi.
Parentasi memperkenalkan tokoh, memperkenalkan latar tempat dan waktu. Lalu bagian komplikasi yaitu munculnya masalah hingga masalah tersebut memuncak. Yang terakhir ada resolusi atau penyelesaian masalahnya. Oke, kalau mudah dipahamin, kalau sudah dipahamin semuanya, sekarang kita lanjutkan ke ciri kebahasaan dalam cerita fantasi. Udah siap ya? Udah, tetap terus semangat. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan kebahasaan cerita fantasi. Apa aja sih kebahasaan dalam cerita fantasi? Ternyata ada ya kebahasaan yang perlu kita kuasai untuk menceritakan cerita fantasi atau menuliskan cerita fantasi? Iya, ada pastinya. Sekarang akan kita bahas ya. Oke, yang pertama, kebahasaan dalam cerita fantasi yaitu penggunaan kata ganti. Oke, penggunaan kata ganti. Nanti kita akan bahas ya. Yang kedua, yaitu ada penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Nah, di sini ada 3 poin pembahasannya. Yang pertama, latar tempat. Yang kedua, latar suasana. Yang ketiga, latar waktu. Oke, sudah didengar semua? Lanjutkan. Yang ketiga, yaitu penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Oke. Yang keempat, ada kata sambung penanda waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Dan ternyata selama ini kok kita terkejut ada kalimatnya. Jelas ada, nanti akan kita bahas. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, di sini di kebahasaan cerita fantasi ada 6 yang perlu Ibu jelaskan sama seluruh siswa dan siswi Kota Bontang ya. Sudah siap? Sekarang akan kita bahas satu persatu. Oke, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran, tetap semangat. Yang pertama, penggunaan kata ganti. Di sini, di penggunaan kata ganti itu terdapat 2 poin. Ibu jelaskan dulu deh, apa sih penggunaan kata ganti itu? Kata ganti dan nama orang digunakan sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, ada aku, kamu, dia, Ima, dan Zahra. Nah, itu kata ganti atau penyebutan nama orang di dalam cerita. Tapi, tidak sembarangan kita bisa menuliskan kata aku, kamu, dia, Ima, dan Zahra. Pada saat kapan sih Bu kita menggunakan kata kamu, kata aku, kata dia, Ima, dan Zahra? Nah, ini Ibu akan jelaskan pada saat kapan kita bisa menggunakan penyebutan nama orang tersebut. Yang pertama, sudut pandang orang pertama digunakan pada saat cerita tersebut dialami langsung oleh penulis. Dan pembaca pun akan merasa melakoni setiap cerita yang dikisahkan. Penulis bisa menunjukkan sosok dirinya di dalam cerita tersebut. Nah, itu sudut pandang orang pertama. Biasanya sudut pandang orang pertama dia menggunakan penyebutan nama orang, kata ganti tersebut itu adalah aku atau saya. Nah, seperti itu. Bisa? Misalnya contohnya, hari ini aku berjalan-jalan di Taman Mangrove Bontang. Di sini aku menemukan sangat banyak orang yang sedang berkerumun dan tidak menggunakan masker. Aku sangat takut. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke rumah dan berdiam diri agar menjaga kesehatan tetap terjaga dan tetap menjaga jarak dari lingkungan banyak orang. Nah, itu bagian dari kata ganti yang menggunakan sudut pandang orang pertama. Dia menggunakan penyebutan orangnya dengan kata aku. Jadi aku di sini berarti dia yang bisa jadi mengalami langsung kejadian tersebut. Lanjut yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Tadi setelah sudut pandang orang pertama ada sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga di sini, kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam cerita tersebut.
Si penulis hanya berada di luar cerita dan hanya mengisahkan tokoh dia. Gimana? Kira-kira paham nggak dengan penjelasan barusan yang ibu sudah jelaskan? Gini, jadi sudut pandang orang ketiga di sini, sang penulis ini biasanya hanya mendengar dari pengalaman orang lain. Lalu penulis hanya menceritakan dari kejadian yang bukan dialami langsung. Misalnya ibu di sini akan bercerita tentang pengalaman temannya ibu. Lalu di sini ibu bercerita menggunakan kata ganti orang tersebut dengan menggunakan nama dia atau kamu. Seperti contoh yang cerita sebelumnya, yaitu di sini ibu bercerita bahwa ada tokoh Ima, Zahra, dan Hubi. Nah, berarti di sini posisinya ibu menceritakan tentang pengalaman Zahra, Hubi, dan Ima. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Mudah ya? Sekarang kita lanjutkan ke kebahasaan cerita fantasi yang kedua. Sekarang kita lanjutkan penggunaan kebahasaan yang kedua dalam cerita fantasi, yaitu penggunaan kata yang mencerap panca indera. Mencerap panca indera ya, bukan meresap ya, mencerap. Jadi kalian jangan kaget kalau nanti baca buku ada kata mencerap. Ya, memang itu bahasanya. Penggunaan kata yang mencerap panca indera. Kalian masih tidak membayangkan ya, apa sih mencerap itu? Oke, sekarang ibu jelaskan ya. Mencerap panca indera. Di sini di layar sudah ada tulisan penjelasan apa sih mencerap panca indera. Dalam cerita imajinasi digunakan kata tertentu untuk menjelaskan latar waktu, tempat, dan suasana. Nah, di sini. Jadi, mencerap panca indera. Panca indera kita itu ada mata penglihatan, ada perasaan. Nah, itu bagaimana sih supaya kita sebagai penulis bisa membuat para pembaca itu merasakan apa yang kita tuliskan. Nah, itu dimaksud dalam kebahasaan yang kedua ini adalah agar apa yang kita tuliskan itu dapat dirasakan oleh orang lain yang membaca. Ya, di sini ada 3 pembahasannya. Mencerap panca indera, yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat. Oke. Di sini ibu kasih contoh, latar tempat yang dimaksud di sini adalah ketika Ima, Zahra, dan Hubi membersihkan kelas sebelah yang sudah 15 tahun rusak. Nah, di sini ada latar tempat rusak. Oke, bisa dibaca ya. Ada kata latar rusak. Di sini, mencerap panca indera di sini seharusnya dijelaskan. Rusak dalam artian seperti apa? Jadi, di sini agar para pembacanya nanti bisa merasakan, oh ternyata rusak yang dimaksud itu yaitu meja dan kursi yang sangat berantakan, dinding yang sudah mengelupas, dan lantai kelas yang sudah berdebu. Nah, itu bagian dari rusak. Nah, itu maksudnya adalah mencerap panca indera bagian latar tempat. Jadi nanti para pendengar itu tidak hanya membaca, tapi bisa membayangkan, oh ternyata rusaknya seperti itu. Bisa dipahamin? Sekarang kita lanjut ke latar waktu yang kedua. Ya, latar waktu. Bagaimana sih biar maksudnya kita tahu nih, oh ternyata ini latar waktunya. Di sini ada contoh kalimat ya, sudah ibu buatkan. Pagi minggu yang cerah dengan terik sinar matahari. Nah, cerah, ada kata cerah. Cerahnya itu yang seperti apa sih? Cerah itu apakah cerah yang berawan atau cerah yang panas? Nah, itu ya. Jadi kita harus menggambarkan juga agar para pembaca itu bisa merasakan, oh cerahnya di sini cerah yang dengan terik sinar matahari, berarti yang udah benar-benar panas cerahnya di sini ya. Nah, di situ ya bisa dipahamin. Yang ketiga, latar suasana. Bagaimana sih caranya biar para pembaca bisa merasakan latar suasana yang sudah kita ceritakan? Nah, di sini sudah ibu tuliskan contohnya juga. Contohnya ya, kita ada di dalam dunia fantasi. Mari bersenang-senang, berlari, tertawa, dan makan dengan sepuasnya. Yang ibu sudah kasih tanda warna merah, itu bagian dari mencerap panca indera. Ya, yang latar suasana tadi itu ada kata bersenang-senang. Bersenang-senang itu banyak
ngapain aja bersenang-senang. Nah, di sini dijelaskan dalam cerita tadi, bersenang-senang itu mereka melakukan berlari, tertawa, dan makan dengan sepuasnya. Nah, itu senang-senang yang dimaksud di dalam cerita tersebut. Bagaimana? Mencerap panca indera mudah dipahamin kan? Mudah ya? Jadi, mencerap panca indera di sini, kalian sebagai penulis wajib menguraikan, menjelaskan kembali bagaimana sih yang harus kalian lakukan untuk bagian latar tempat, latar waktu, dan latar suasananya, sehingga para pembaca itu bisa dapat merasakan apa yang kalian rasakan sebagai penulis. Ya, sekarang kita lanjut ke kebahasaan ketiga. Yang ketiga, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Nah, di sini kayaknya sepertinya agak lebih sulit ya untuk kalian pahamin ya. Mungkin sebagian kalian baru mendengar tuh, apa sih makna hias dan makna khusus? Sekarang Ibu akan jelaskan apa makna kias dan apa makna khusus. Oke, yang pertama, makna kias. Makna kias adalah makna yang mengandung pengandaian atau pengibaratan. Jadi di sini dia menuliskan seolah-olah, ya. Contohnya di sini sudah dibuat jelaskan dan ada contohnya ya. Contohnya, gadis itu menjadi bunga desa di desaku. Kenapa disebut sebagai makna kias? Karena ada kata gadis itu menjadi bunga di desaku, menjadi bunga desa di desaku. Apa bisa benar seorang manusia menjadi bunga desa? Nah, itu adalah bagian dari perumpamaan atau makna kias. Bunga desa itu diistilahkan adalah sesuatu yang cantik, sesuatu yang wangi, sesuatu yang istimewa. Nah, jadi seolah-olah di sini gadis ini merupakan gadis yang sangat istimewa di desa tersebut. Jadi dia disebut sebagai bunga desa. Sudah mudah dipahamin kan? Oke. Selanjutnya, makna khusus. Makna khusus adalah makna yang cakupannya lebih kecil atau lebih spesifik. Contohnya, di sini sudah Ibu jelaskan dan sudah Ibu berikan contohnya juga ya. Jadi, gadis itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang mancung menjulang, ia mencium segala aroma di sekelilingnya. Ini disebut sebagai makna khusus. Kenapa disebut sebagai makna khusus, Ibu? Ayo, apa ada yang bisa menjawab? Dah? Kita jawab sama-sama. Kenapa kalimat tersebut disebut sebagai makna khusus? Karena di situ ada kata hidung itu berhidung mancung. Kalian bisa menggambarkan hidung mancung. Jadi seolah-olah dengan hidungnya mancung atau menjulang tersebut, dia bisa mencium segalanya. Seperti itu. Nah, itu bagian dari makna khusus dan makna hias. Ya, bisa dipahamin? Bisa? Sekarang kita lanjut ke struktur yang keempat. Kebahasaan cerita fantasi yang keempat yaitu adalah kata sambung penanda urutan waktu. Oke, bisa dilihat di samping sini ya. Kata sambung penanda urutan waktu. Kalau ini udah jelas pasti kalian tahu semuanya karena kalian pasti pernah buat cerita dan pasti kata-kata ini udah sering muncul dalam cerita kalian ya. Sekarang Ibu jelaskan terlebih dahulu kata sambung penanda urutan waktu itu apa sih? Ya, penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain, perubahan latar, dan perubahan kejadian. Kata sambung urutan waktu misalnya, setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, dan sesudah. Ya, kalian pasti sangat mengenal kata-kata tersebut. Nah, itu adalah bagian dari kata sambung penanda urutan waktu. Gimana? Sekarang kita lanjut ke bagian contoh. Contohnya, di sini Ibu angkat dari cerita sebelumnya yang tadi sudah Ibu tuliskan ya. Jadi, akhirnya Ima membaca buku tersebut. Setelah selesai membaca buku tersebut, ia memberitahukan kepada Zahra dan Hubi bahwa di halaman buku terakhir terdapat tulisan, lihatlah gambar portal tersebut. Kemudian,
Mereka melihat dengan teliti portal tersebut. Perlahan-lahan tanpa disadari, tubuh mereka seakan-akan tersedot masuk ke dalam portal tersebut. Nah, dari contoh kalimat ini yang sudah Ibu berikan tanda warna merah, itu bagian dari kata sambung penanda urutan waktu. Bagaimana? Mudah bukan? Mudah dong. Kalian pasti sudah sangat fasih untuk menuliskan cerita yang terdapat kata sambung penanda urutan waktu di dalamnya. Oke, mudah dipahamin? Sekarang kita lanjut ke kebahasaan cerita fantasi yang kelima. Yang kelima, kebahasaan cerita fantasi yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Wah, nah ini ya yang tadi Ibu ceritakan sebelumnya. Masa iya keterkejutan butuh kata-kata, Bu? Butuh dong. Nah, bagaimana sih kata-katanya, Bu? Nah, sekarang Ibu jelaskan ya. Nih, poin 5. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Sini sudah Ibu berikan penjelasan dan ada contohnya. Sekarang Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi menggerakkan cerita atau memulai masalah. Apa aja sih contohnya, Bu? Di sini ada 2 contoh kata keterkejutan, ungkapan keterkejutan. Yang pertama, tiba-tiba sekumpulan penjaga rumah penyihir menyerang kami. Nah, ada kata tiba-tiba yang sudah Ibu berikan warna merah. Itu bagian dari ungkapan keterkejutan. Tiba-tiba, ya. Yang kedua, tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka. Nah, itu adalah bagian dari ungkapan keterkejutan. Jadi, seolah-olah nanti kalau kita menggunakan kata tersebut, maka ungkapan yang dirasakan oleh penulis akan sampai kepada pembaca bahwa nanti di cerita tersebut ada keterkejutan yang akan terjadi. Nah, di situ ya mudah dipahamin. Jadi ada kata tiba-tiba dan ada kata tanpa diduga. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ya, bisa dipahamin? Bisa. Jadi mudah, ungkapan keterkejutan itu adalah ungkapan yang menggerakkan cerita atau mulainya masalah. Seperti itu. Gimana? Kita lanjutkan? Kita lanjutkan untuk poin yang terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke kebahasaan cerita fantasi yang terakhir. Nggak terasa ya sudah yang terakhir aja. Jadi ini adalah unsur kebahasaan yang paling banyak kalian dapatkan nanti dalam cerita kalian. Kenapa? Karena biasanya dalam cerita pasti ada berdialog, ya. Nah, di sini yang terakhir atau yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, di sini. Oke. Dah. Nah, sekarang Ibu jelaskan terlebih dahulu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita itu gimana, Bu? Sekarang Ibu jelaskan. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan penggunaan atau pemakaian tanda petik 2. Ingat ya, tanda petik 2. Jadi yang namanya kalimat langsung itu harus kalian kutip dengan tanda kutip 2. Gimana? Pernah melihat kalimat tersebut? Pernah ya? Yang rajin membaca buku atau rajin membaca novel, buku dongeng, pasti tahu yang dimaksud Ibu ini seperti apa. Sekarang di sini ada 2 contohnya. Ya, ada 2 contoh yang menggunakan pemakaian tanda petik 2. Yang pertama, di sini Ibu sudah berikan warna merah. Jadi yang dalam warna merah ini berarti disebut sebagai penggunaan kalimat langsung dalam cerita karena diapit oleh tanda petik 2. Yang pertama, kita ada di dalam dunia fantasi. Mari bersenang-senang. Di sini ada rumah pizza, sungai coklat, dan taman peri. Kata Ima. Nah, jadi sebelum tadi memulai kalimat, kita harus membuka dulu dengan penggunaan tanda petik 2-nya ya. Tanda petik 2. Nah, di dalam tanda petik 2 itu adalah ucapan yang harus dikatakan oleh sang tokoh yang sedang berbicara. Nanti setelah itu, di akhir kalimat tadi itu harus ditutup dengan tanda petik 2 kembali. Lalu ada penyebutan kata Ima. Nah, berarti kata Ima adalah berarti ungkapan yang diucapkan di dalam tanda petik tersebut. Contoh yang kedua, ini tiba-tiba ada salah satu peri yang menghampiri mereka dan berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan di sini?"
Apakah kalian tidak tahu? Apabila kalian di sini melewati jam 12 malam, maka kalian akan di sini selamanya. Nah, di sini ya, kalian bisa perhatikan yang ada menggunakan kalimat berwarna merah, tulisan berwarna merah. Nah, itu bagian dari kalimat langsung atau menggunakan tanda petik 2. Jadi, sebelum ada kata apa, di sini bisa kalian perhatikan, sebelum kata apa itu ada tanda petik 2. Lalu seterusnya nanti diakhiri dengan penutupan tanda petik kembali. Berarti di dalam tanda petik tersebut itu adalah ungkapan yang langsung diucapkan oleh sang tokoh yang sedang berbicara. Seperti itu. Nah, di sini berarti yang ngomong adalah perinya. Karena sebelumnya sudah ada kalimat, tiba-tiba ada salah satu peri yang menghampiri mereka dan berkata. Nah, berarti peri yang sedang berkata. Apa yang dikatakan? Yang di dalam kalimat langsung tersebut atau di dalam penggunaan tanda petik 2. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Mudah ya? Ayo, dari tadi penjelasan struktur cerita fantasi dan kebahasaannya sudah Ibu jelaskan semua. Dan kalian nanti di rumah sambil membaca-baca buku kembali, dengan penjelasan yang Ibu sudah jelaskan itu, kalian praktekkan dengan cara penulisan kalian menceritakan cerita fantasi kalian di rumah masing-masing. Ya, gimana pembelajaran hari ini? Cukup mudah bukan? Tetap semangat ya. Dan para siswa, demikianlah seluruh materi pembelajaran hari ini yang telah Ibu sampaikan tentang struktur cerita fantasi dan kebahasaan cerita fantasi. Semoga materi kali ini bermanfaat. Akhirnya, waktu 30 menit segera memisahkan kita. Saya, Ibu Agustina Melinda, segera pamit. Terima kasih sudah belajar bersama. Ibu akhiri, tetap semangat dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Simple Jago.